Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sinja Entertain dengan saya James. Jujur dari lubuk hati saya yang paling dalam bahwa saya sangat takjub luar biasa dengan sutradara serta produser film Mersal ini, dikarenakan mereka sangat berani mengangkat serta membongkar kejahatan di dalam dunia medis, berbisnis dengan nyawa pasien, menakuti agar mendapat keuntungan berlipat. Dan ketahuilah, penjahat yang paling jahat di muka bumi ini adalah pengkhianatan orang-orang berilmu nan disumpah di atas amanah yang dipercayakan. Film kontroversial ini dibuka dengan memperlihatkan Peggy, sang ayah yang bekerja sebagai supir bajai mengantarkan anak sematawayang nan sangat ia cintai bernama Vina. Namun naas ketika Vina hendak menyeberang menuju sekolah, tiba-tiba mengalami pendarahan hebat. Vina pun dilarikan ke rumah sakit menggunakan ambulan. Dan betapa panteknya supir ambulan ini ketika mengambil keuntungan di atas musibah orang lain tatkala ia melewati dua rumah sakit terdekat demi meraup keuntungan 25% insentif yang dijanjikan oleh pihak rumah sakit nan jauh tanpa memperdulikan kritisnya kondisi pasien. Bukan hal yang pertama bagi manajer rumah sakit ini berladang di atas punggung pasien, yang mana hal itu dibuktikan belum sampai ambulan di rumah sakit, namun manajer Dajjal ini menyuruh staf terkait untuk menyiapkan faktur pembayaran terlebih dahulu. 90% success rate. நீங்க பாத்துக்கலாம். நீங்க என்ன பண்றீங்க? நான் டாக்டர் பார்த்து பேசிட்டோம். Dokter bedah pun mengatakan kepada manajer bahwa jika pasien ini ditangani dari 10 menit yang lalu, maka dipastikan pasien bisa selamat. Meskipun para anjing gadang ini telah mengetahui pasien ujungnya tetap akan meninggal, akan tetapi demi menguras uang keluarga pasien, maka mereka pun akan menunda kematian pasien menggunakan alat ventilator yang sangat menyiksa lagi menyakitkan. Manajer rumah sakit pun tahu bahwa keluarga pasien berasal dari keluarga miskin, dan karena kemiskinan mereka itulah manajer mengetahui psikologis masyarakat miskin akan menjual seluruh harta bendanya dan tak akan bisa menuntut rumah sakit jika terjadi hal yang tidak mereka inginkan. Di dalam ruangan operasi, tampak Vina yang telah tak bernyawa itu pun tetap dipasangkan jahitan pada kelapanya seolah tampak benar-benar dilakukan tindakan operasi. Lalu sesaat kemudian dokter menjumpai Peggy beserta istrinya untuk mengatakan bahwa Vina tak dapat diselamatkan karena keinginan Vina untuk bertahan hidup sangatlah rendah. Keluarga miskinan telah berjuang hingga menjual habis seluruh harta benda itu pun untuk menangisi kepergian putri tercintanya saja masih tetap dilarang oleh pihak rumah sakit, yang membuat sang ibu memutuskan untuk menyusul putri tercintanya. Beralih kepada Dr. Daniel nan merupakan sang direktur rumah sakit memarahi keponakannya karena membiarkan insiden maut di rumah sakitnya diketahui oleh media. Maka Daniel pun akan membuat program operasi jantung gratis untuk 10 orang agar memperbaiki citra rumah sakitnya. Lalu ketika Daniel menatap ke layar televisi, Daniel sontak dibuat terkejut tatkala melihat sosok seorang yang pernah ia bunuh 30 tahun yang lalu. Dan dimulai dari sinilah fakta tentang carut marut itu mulai terungkap. Kembali mundur pada 30 tahun sebelumnya, di sebuah desa terpencil terdapat seseorang yang biasa dipanggil bos. Bukan karena ia orang yang terpandang dan bukan juga karena ia orang yang ditakuti, melainkan ia disegani dan dihormati karena bos memiliki sifat dan sikap yang ikhlas dalam membantu sesama warga desa.
Pada saat hari perayaan tiba terjadi sebuah kebakaran yang mengakibatkan beberapa warga dan anak-anak terluka. Dengan segenap keahlian yang ada pada diri bos, ia pun berusaha menyelamatkan seluruh korban dan membawa mereka ke rumah sakit yang ada di kota dengan jarak 23 km. Namun malangnya dua anak tak dapat diselamatkan dengan alasan jika bos bisa lebih cepat tiba di rumah sakit dari 10 menit yang lalu, maka kedua nyawa anak tersebut akan bisa diselamatkan. Dikarenakan mereka tinggal di desa dan karena terbatasnya akses ke segala sesuatu yang darurat, maka bos pun mengumpulkan seluruh masyarakat desa untuk menyampaikan pemikiran serta nawaitunya agar membangun rumah sakit di desa mereka. Meskipun pemikiran ini merupakan pemikiran yang tak masuk di akal, akan tetapi ketika istri bos menyerahkan seluruh perhiasannya, maka secara sukarela semua warga desa yang lain juga ikut memberikan harta benda mereka untuk membangun rumah sakit. Singkat cerita, waktu pun telah berlalu dan kini rumah sakit dari hasil sumbangan warga pun telah berdiri kokoh. Dr. Daniel serta Dr. Arjun merupakan dokter yang dipilih untuk bertugas di rumah sakit ini. Saking terharunya bos tak bisa berkata-kata dan hanya bisa menangis melihat nyatanya cita dan impiannya telah benar-benar terwujud di depan mata seluruh warga desa. Hari pun telah berlalu dan pasien kini mulai berdatangan bahkan dari desa tetangga. Dan dari sinilah busuknya niat Dr. Daniel serta Dr. Arjun tatkala mereka beralasan membutuhkan alat medis yang baru tapi harganya sangat-sangat mahal jika membeli menggunakan nama bos. Maka dari itu, kedua dokter ini meminta agar bos menandatangani surat kepemilikan rumah sakit atas nama Dr. Daniel agar belanja kebutuhan medis ke depannya menjadi murah. Singkat cerita, istri bos pun mengalami kontraksi kehamilan anak kedua dan langsung dibawa ke rumah sakit yang mereka bangun. Dan dari sinilah tanpa hati nurani Dr. Daniel akan menakuti pasien dengan bahasa medis dengan alasan janin terlilit tali pusar yang bertujuan agar dilakukannya operasi cesar dengan biaya yang lebih mahal, serta setiap pasien yang dioperasi cesar secara otomatis tidak akan bisa pulang, sehingga mau tidak mau pasien harus membayar sewa kamar selama 10 hari. Istri bos ini pun akan dijadikan percobaan pertama dikarenakan jika seorang istri bos mau dioperasi, maka seluruh warga desa akan mengikuti jejak pemimpin mereka. Dan Dr. Daniel bercita-cita akan menghapus persalinan normal dimulai sejak saat ini. Dikarenakan operasi cesar ini merupakan kali pertamanya dilakukan dan tanpa adanya dokter anestesi, maka secara coba-coba Dr. Arjun memberikan dosis bius yang melebihi batas daya tahan tubuh manusia. Sehingga hal tersebut pun mengakibatkan anak yang berada di dalam perut istri bos telah membiru, tak bernapas, dan betapa tak berotaknya Dr. Daniel tatkala ia menyuruh bawahannya untuk membuang bayi tersebut ke tempat sampah. Maran yang merupakan putra pertama bos pun terpanggil secara batin untuk menemui ibunya yang butuh pertolongan. Bos yang melihat Maran berlari berusaha menenangkan, namun bos sontak dibuat terkejut ketika mendapati istri tercintanya mengalami kejang tak terkendali, dan di penghujung hayatnya sang istri pun menyampaikan bahwa Dr. Daniel telah menipu mereka dan cukup dirinya yang dijadikan kelinci percobaan, serta jangan sampai ada satu orang pun warga yang menjadi korban kejahatan dunia medis selanjutnya. Dengan amarah yang mendidih, bos pun mencari Dr. Daniel serta Dr. Arjun, namun tak mendapati mereka berdua. Bos yang terus mencari hingga keluar dari rumah sakit tiba-tiba diserang oleh sekelompok orang suruhan Dr. Daniel. Sehingga hal tersebut mengakibatkan Maran kecil terluka hebat yang membuat Maran sampai tak sadarkan diri.
Demi menyelamatkan Maran, bos pun meletakkan putranya ke dalam truk dan setelah itu, bos akan bertarung dan berjuang melawan orang-orang suruhan Dr. Daniel. Bos yang telah terluka parah pun dihampiri oleh Dr. Daniel sembari berkata bahwa bos dan dirinya sama-sama mempunyai tekad pejuang. Hanya saja yang membedakan di antara mereka berdua adalah bos melihat rumah sakit untuk membantu semua orang, sedangkan Dr. Daniel melihat rumah sakit sebagai ladang bisnis jangka panjang yang sangat menguntungkan. Di penghujung hayatnya, bos pun menyumpahi Daniel bahwa suatu hari nanti Daniel akan menerima karma atas kezoliman yang ia lakukan saat ini. Dan kejadian berdarah pada malam itu pun disaksikan oleh Tommy yang menjadi penyelamat bagi Maran serta Fetri yang ternyata masih hidup setelah dibuang ke tempat sampah. Kembali pada masa sekarang, tampak Tommy menangis haru setelah menceritakan jati diri mereka berdua. Sejak kematian kedua orang tuanya, Maran diadopsi oleh seorang janda, sedangkan Fetri dirawat dan dibesarkan oleh seorang pesulap, dan dimulai dari sinilah klimaks pada film kontroversial ini dimulai. Maran merupakan sosok dokter berbakat yang mana hal itu pun dibuktikan ketika Maran melihat seorang wanita mengalami kejang dengan peralatan seadanya seperti sedotan serta kartu ATM. Maran mampu menyelamatkan nyawa wanita tersebut. Selain bakatnya di dalam ilmu medis, Maran juga terkenal dengan sebutan dokter Rp1.000 dalam setiap pengobatannya. Semua lapisan masyarakat menganggap Dokter Maran bak malaikat karena mereka berhutang budi akan jasa yang Maran berikan. Bahkan suatu ketika Dokter Maran mengalami masalah dengan kepolisian, masyarakat tak segan-segan mengancam pihak kepolisian akan membakar dirinya yang bertujuan agar Dokter Maran, sang malaikat mereka, dapat dibebaskan. Anak pria berdekatan. Singkat cerita, nama Dokter Maran pun semakin melambung tinggi karena ia merupakan satu-satunya dokter dengan biaya pengobatan Rp1.000. Maka dari itu, Dokter Maran diundang menjadi pembicara di depan Perserikatan Dokter Internasional yang ada di Prancis. Selesai menyampaikan visi dan misinya tentang pandangannya di dalam dunia medis, Maran didatangi oleh Dr. Arjun yang merupakan kaki tangan Dr. Daniel. Namun di sini Dr. Arjun tidak mengingat lagi perbuatan kejam yang ia lakukan di masa lalu. Dan Dr. Arjun mengajak Dr. Maran untuk bekerja sama melakukan perdagangan di dalam dunia medis, dan tentu saja Dr. Maran menolak keras tawaran hina yang dimintai oleh Dr. Arjun. Kembali pulang ke India, Dr. Maran pun diundang oleh televisi nasional, dan disinilah Dr. Maran membongkar aib seluruh kejahatan dunia medis dengan mengatakan bahwa rumah sakit berbisnis dengan cara orang sehat dijadikan pasien melalui medical check-up. Dokter rumah sakit akan menakuti pasien dengan bahasa medis yang berujung pada ketergantungan obat-obatan. Penonton pun mempertanyakan kepada Dr. Maran tentang bagaimana cara memajukan rumah sakit pemerintah agar bisa bersaing dengan rumah sakit milik swasta. Maka Dr. Maran pun menjawab, jika saja presiden, menteri, DPR, gubernur, serta orang kaya dan sebagainya hanya diperbolehkan berobat pada rumah sakit pemerintah, maka secara otomatis rumah sakit pemerintah akan berstandar internasional dengan peralatan yang memadai. Sangat logis dan masuk akal sekali jawaban dari Dr. Maran. Lalu pertanyaan dari saya, mengapa pemerintah tidak bisa melakukan hal tersebut? Chief Minister, Governor, MP, MLA, IAS, IPS, taratuku vandrum.
Dokter Sir, Penonton lain pun mempertanyakan tentang kemustahilan impian Dr. Maran yang ingin memberikan obat-obatan secara gratis. Maka Dr. Maran pun menjawab, negara kita mempunyai calon pemimpin yang ketika mendekati pemilu berani mereka memberikan TV, kulkas, kipas angin, serta serangan fajar. Lalu mengapa tidak bisa memberikan obat-obatan secara gratis? Dr. Maran pun melanjutkan, sebagai contoh negara Singapura memungut pajak barang dan jasa hanya 7%, tapi mereka mampu memberikan obat-obatan secara gratis. Sedangkan di India memungut pajak 25% tapi tidak mampu memberikan obat-obatan secara gratis. ஒரு 10 டாக்டர்கள் இருக்கத்தான் செய்றாங்க. Pembawa acara yang cantik ini pun juga bertanya mengapa Dr. Maran hanya memasang tarif Rp1.000 akan jasa pengobatannya. Maka Dr. Maran pun menjelaskan upah pekerja di India hanya Rp1.500.000 per bulan, yang artinya pendapatan mereka Rp50.000 per harinya. Maka sangat tidak etis memasang tarif Rp100.000 untuk biaya konsultasi dan Rp150.000 untuk menjual obat-obatan kepada pasien. Mendengar jawaban terakhir Dr. Maran membuat penonton bertepuk tangan akan tulusnya hati seorang Dr. Maran. Beralih kepada Fetri, adik kandung Dr. Maran yang memiliki sifat terbalik dari kakaknya. Maka Fetri, tanpa sepengetahuan Dr. Arjun, ia membayar kekasih Dr. Arjun untuk menghadiri sebuah acara pertunjukan sulap yang telah disabotase oleh Fetri. Dan disinilah Fetri melepaskan dendam masa lalunya yang membuat Dr. Laknat ini tewas secara tragis di depan para pengunjung pertunjukan. Yes. Kebrutalan Fetri tak cukup sampai di situ saja, dan selanjutnya Fetri bersama Tommy menculik supir ambulan, perawat, manajer, serta dokter rumah sakit yang telah menzolimi keluarga Peggy pada awal scene film sebelumnya. Halo. Agar tidak merusak nama baik kakaknya, maka Fetri mengakui dan memberikan lokasinya kepada pihak kepolisian. Lalu Fetri pun menceritakan kenapa dan mengapa ia membunuh Dr. Arjun serta alasannya menculik pegawai rumah sakit yang bermain-main dengan nyawa pasien. Kepala polisi yang bernama Boy ini pun meneteskan air mata karena saking terharunya mendengar fakta yang Fetri utarakan, dan Fetri menantang Boy dengan memberikan lokasi para pegawai rumah sakit yang diculik, dan Boy pun dituntut untuk bisa berpacu dengan waktu dalam 10 menit ke depan. Meloloskan diri dari jeratan borgol bukanlah sesuatu yang sulit bagi Fetri, dan selanjutnya Fetri memancing Dr. Daniel agar mau keluar menemuinya dengan cara Fetri melukai arteri tangan keponakan tercinta Dr. Daniel, lalu membiarkannya mati secara perlahan karena supir bajai yang keponakan ini tumpangi merupakan Peggy yang mempunyai 1000 dendam di hatinya. Maka kita semua pun tahu bahwa Peggy akan melakukan perbuatan yang sama kepada keponakan Dr. Daniel, yaitu dengan cara membawanya ke rumah sakit yang jauh sampai ia tewas kehabisan darah. Tejo! Tejo! Hospital boy. Secret. Dr. Daniel yang telah tiba ini pun langsung disambut dengan hujan botol, persis seperti apa yang Dr. Daniel lakukan kepada ayah Fetri di masa lalu. Karma yang diterima Dr. Daniel akan lebih menyakitkan karena ia digantung ke dalam peti besi di tengah kota sampai Dr. Daniel meninggal karena kepanasan. Fetri yang telah membalaskan dendamnya, lalu ia pun kembali menyerahkan diri pada pihak kepolisian. Masyarakat yang mendukung Fetri pun melakukan aksi unjuk rasa, serta beberapa wartawan pun mempertanyakan alasan Fetri untuk menghabisi direktur rumah sakit serta pegawai yang terkait. Disinilah Fetri menjelaskan dengan kata-kata yang luar biasa sehingga membuat semua orang setuju bahwa tindakan Fetri telah benar dalam menegakkan keadilan yang tajam ke bawah tapi tumpul
tumpul ke atas. Manusia menaruh rasa percaya 100% kepada dua hal, yakni Tuhan dan dokter. Manusia berdoa mengharapkan kesembuhan kepada Tuhan lalu mempercayakan hidupnya kepada dokter. Dokter tidak boleh sesat, dokter tidak boleh menjadi pebisnis. Jenis kejahatan yang paling hina adalah kejahatan di dalam dunia medis karena dokter menilang orang sakit serta membodohi pasien dengan bahasa medis demi meraup keuntungan. Vetri menekankan fakta rumah sakit pemerintah nomor 1 di India bisa-bisanya kehabisan oksigen karena pemerintah tidak membayar pemasok oksigen selama 2 tahun. Dan lebih parahnya, saat sedang melakukan operasi 4 orang pasien meninggal akibat listrik padam karena tanpa adanya daya cadangan. Dan lebih konyolnya, hanya satu-satunya yang pernah terjadi di dunia tatkala seorang bayi meninggal di dalam inkubator karena digigit tikus, dan kejadian ini hanya terjadi di India. Entah berapa banyak kejadian yang masih menjadi rahasia di dalam dunia medis dan yang selalu menjadi korban merupakan masyarakat miskin. Berapa banyak keluarga miskin yang meninggal tanpa ditangani oleh penanganan medis yang layak. Masyarakat miskin mencoba mencari keadilan namun dibungkam oleh undang-undang yang menguntungkan orang kaya. Apakah ini namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Perindapan? Di dalam penjara di saat Vetri bersama napi lainnya akan makan siang, Vetri mendengar berita pada televisi yang mengabarkan bahwa seorang pria membawa pulang jasad istrinya sejauh 10 km dengan berjalan kaki karena pihak rumah sakit tidak mau mengantarkan jasad tersebut menggunakan ambulan jika tidak ada cuannya. Maka dari itu, Vetri tiba-tiba menghilang entah kemana, dan yang pastinya Vetri akan kembali memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Perindapan. Dokter lebih jahat daripada polisi. Polisi nilang orang sehat, dokter nilang orang sakit. Anakku 3 dokter, aku bilang kalau kau jadi dokter tidak boleh jadi pedagang. Kalau jadi pedagang tidak bisa jadi dokter. Nggak bisa dia dijadikan satu. Dokter sekarang jadi pedagang semua. Dia kan yang nggak harus lab. Karena dapat 15% dokternya. Yang nggak harus USG, Bu, sepertinya ada benjolan, Bu, terserah dokter aja. Di USG, besoknya 3 hari datang, dapat lagi konsul dokter. Pura-pura ini dokternya lihat hasil USG. Kalau Islam bilang, Alhamdulillah, Kristen, puji Tuhan nggak ada apa-apa, Bu. Emang nggak ada apa-apa, tapi USG udah kepake. Coba. Terus, dokternya dapat konsul. Ini kan kapitalisme masuk di bidang kesehatan. Bayangkan. Ini yang harus kita lawan bersama. Aku masih mimpiku begitu. Aduh, bagaimana negara Pancasila masih ada kapitalisme masuk di bidang kesehatan? Dok Chai termasuk dokter yang dimusuhi oleh Edi. Banyak orang yang nggak happy nanti kalau orang Indonesia banyak yang sehat. Belum lagi industri di farmasi. Oh, sorry dek, saya nggak bisa pakai produk ini di rumah sakit ini. Ntar operasi saya gimana? Makanya kalau Anda ke dokter kadang-kadang suka ada sales obat datang ke sana. Yes. Untuk menawarkan dokter tersebut menjual obat tertentu. Benar. Kalau terjual banyak, ada bonus ke luar negeri. Siapa yang mengucapkan? Teman saya sendiri yang juga adalah seorang dokter. Terus akhirnya karena nggak dapat suplemen, nggak dapat vitamin ya, nggak dapat vitamin, nggak dapat obat, nggak dapat salep. Akhirnya saya kayak, aduh ini kan kehamilan yang rawan gugur, saya harus jaga janinnya bener-bener dong, saya vitaminnya harus cukup, karena saya nggak dapat vitamin seperti kakak saya yang di Indonesia. Dan jawaban dia sama persis kata-katanya dengan kata-kata Deddy Corbuzier tadi. Ya sebetulnya saya pengen sharing masalah ini sudah sejak lama, tapi tentu saja saya nggak berani. Pesan dan pelajaran yang dapat kita ambil pada film ini ialah karena saking tidak adanya rasa kemanusiaan serta tidak adanya rasa peduli terhadap ketidakadilan, haruskah masyarakat yang tertindas menjadi sosok gabar? Hei para penguasa, hei para penegak hukum, sampai kapan Anda berlutut kepada orang kaya? Sampai kapan Anda menajamkan hukum ke bawah lalu menumpulkan hukum kepada kalangan atas? Tidakkah Anda sadari bahwa setiap pendengaran, penglihatan serta hati nurani Anda akan dimintai pertanggungjawabannya? Al-Quran Surat Al-Isra ayat 36. Pada cuplikan podcast Om Botak Corbuzier dengan Dr. Cahyono tentang adanya perdagangan di dalam dunia medis, maka dapat kita simpulkan desain ini telah dirancang yang sengaja
dibuat sakit karena adanya kerjasama antara industri makanan dengan industri dunia medis. Makanya tidak heran berbagai macam penyakit di masa sekarang tidak mengenal usia, dan saya harap perhatikan lagi apa yang Anda konsumsi serta apa yang Anda berikan terhadap anak Anda. Dengan keberanian Om Botak mengangkat suara mengenai perdagangan di dalam dunia medis, ada salah satu saudari kita dari channel Catur Gunaang yang membagikan pengalamannya tentang perbedaan tindakan dokter negara indigo dengan dokter luar negeri. Intinya dokter indigo selalu memberikan obat-obatan yang banyak, terkadang tanpa bertanya detail kepada pasien, yang penting obatnya terjual. Sedangkan para dokter di luar negeri tidak ada yang meresepkan obat, suplemen, vitamin dan lain-lain selama pasien belum dianggap urgen yang membahayakan nyawa pasien. Dan hal ini pun juga dibenarkan oleh Ibu Ripka, seorang anggota DPR yang mengakui adanya perdagangan di antara dokter dengan perusahaan obat yang menjanjikan insentif. Terima kasih kepada Ibu Ripka yang memiliki 2 orang anak berprofesi sebagai dokter tapi melarang mereka berdua untuk melakukan perdagangan di dalam dunia medis. Dan saya harap teman-teman dapat meluangkan waktu untuk menonton podcast Dr. Cahyono dengan Om Deddy serta mendengarkan cerita pengalaman kakak kita pada channel Catur Gunaang. Yang kedua, isi video tersebut akan menambah wawasan kita terhadap keturunan kita bersama. Dan kedua video yang saya rekomendasikan tersebut telah saya cantumkan linknya pada kolom deskripsi.